warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua ya. Ketemu lagi dengan channel Mas Ragil, channel yang bahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa teman-teman ya. Oke, ini masih suasana pagi ya, jam 8 lewat ya teman-teman ya, di hari Jumat ya. Jadi di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber saya teman-teman ya. Terima kasih sudah selalu mengikuti video-video terbaru dari Mas Ragil. Semoga usahanya menjadi lancar dan semakin banyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke. Nah di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saharkul ya. Saharkul ini menanyakan, Bang betul sekali, Bang betul banget, dan saya harus menjual barang ATK dengan murah tapi perputarannya cepat ya. Bang, aku mau tanya, jenis pulpen terfavorit bagi anak sekolah dan pegawai apa sih? Mereknya, terus mereknya ya, biar aku tiru untuk menjualnya. Nah ini jadi pertanyaannya sangat bagus sekali ya buat teman-teman semua, khususnya buat teman semua yang masih mau memulai usaha ATK maupun fotokopi kecil-kecilan ya, dengan modal kecil seperti saya ini. Oke, sebentar teman-teman ya, baterainya mau ngedrop, saya mau ngambil casan untuk kamera ini. Jadi sangat bagus sekali ini pertanyaannya ya, antusiasnya ya, buat Bang Saharkul yang ingin memajukan usahanya yang baru dirintis ya. Jadi Bang Saharkul ini baru memulai ya teman-teman ya, baru memulai merintis usaha ATK-nya dengan modal kecil ya teman-teman ya. Kemarin pernah berbagi beliaunya mengenai masalah usahanya tersebut teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman semua ya, memang betul kata Bang Saharkul tadi, sebagai modal kecil kita harus memperhatikan trik dalam berjualan juga teman-teman ya, yaitu dengan harga yang murah tetapi perputarannya cepat ya, daripada kita mematok harga mahal tetapi lambat perputarannya ya. Karena kita mengingat modal kita yang kecil, maka kita harus sepintar-pintar mungkin ya bagaimana triknya berjualan ya. Ya salah satunya yang saya lakukan yaitu dengan harga murah tetapi perputarannya cepat ya, daripada kita mematok harga yang murah, harga yang mahal tapi lambat perputarannya. Oke. Nah mengenai masalah alat tulis yang terfavorit yang banyak diminati oleh anak sekolah maupun dunia perkantoran, sejauh ini selama saya berjualan ATK teman-teman ya, jadi itu ada dua hal ya yang harus kita ketahui, bahwasanya anak-anak sekolah itu suka dengan pena-pena yang berkarakter ya. Berkarakter di sini artinya seperti ada warna-warninya susah mencolok, kemudian berkarakter seperti apa namanya, kartun-kartun ya teman-teman ya. Kemudian juga itu bagi yang anak-anak yang biasanya anak-anak SD, SMP ya. Tapi kalau untuk yang udah masuk ke jenjang SMA, dia memilih pena-pena yang pena-pena cair teman-teman ya, pena cair yang apa namanya, gampang ataupun yang tidak macet gitu ya. Oke. Nah jadi kalau pena-pena berkarakter itu pena-pena yang seperti apa ya, mungkin kita bisa mulai dari yang pensil ya teman-teman. Ini adalah pensil yang ada penghapusnya ya. Jadi kalau pensil seperti ini itu sangat disukai oleh anak-anak ya, anak-anak SD, karena dia warnanya mencolok, kemudian ada penghapusnya yang model ikan-ikanan ya, ada sekaligus ada peruncingnya ini teman-teman ya. Nah ini juga banyak disukai ataupun diminati. Kemudian juga ini
pensil yang seperti ini, ada bebeknya ya. Jadi yang punya karakter-karakter seperti ini itu banyak diminati oleh anak-anak sekolah. Oke. Kemudian untuk pena yang pensil-pensil yang banyak dibeli itu pensil-pensil yang standar yang harga 2000-an ya, yaitu merek Joico. Nah itu banyak diminati karena hasilnya tulisannya bagus dan tidak terlalu mahal ya. Karena kalau anak-anak TK SD itu gampang sekali hilang pensilnya teman-teman ya, karena mereka tidak terlalu memelihara alat tulisnya dengan baik ya. Jadi kalau para orang tua selalu membelikan barang-barang pensil-pensil tersebut yang harga murah-murah dulu, karena mengingat anak-anaknya itu sangat susah untuk memelihara ataupun menjaga alat tulisnya, jadi gampang hilang. Maka dari itu untuk orang tuanya itu membelikannya yang harga-harga murah. Namun kalau untuk yang alat tulis pensil yang untuk ulangan ya, itu harus yang bagus. Jadi yang bagus itu adalah yang tulisannya warnanya hitam teman-teman ya, hasilnya tuh hitam. Contohnya adalah Faber-Castell ya. Faber-Castell ini tulisannya hasilnya bagus karena dia sangat hitam, jadi cocok kalau untuk waktu menghadapi soal ulangan ataupun ujian, menjadi pakai yang pensil yang warna hitam ataupun yang lebih hitam ya, yaitu Faber-Castell ataupun yang satu lagi apa itu namanya, lupa saya, seperti itu ya. Kemudian untuk pensil-pensil yang harga 2000-an ya seperti ini merek Joico ya. Ini modalnya adalah Rp1.000, saya jual dengan harga Rp2.000 ya. Jadi kita masih mendapatkan keuntungan Rp1.000. Kemudian ada juga yang pena harga 1000 teman-teman ya. Ini modalnya ada Rp500. Ini juga banyak dibeli karena orang tua mereka menganggap bahwasanya pensil anaknya itu sering hilang. Maka dari itu dia membeli yang harga murah-murah dulu teman-teman ya. Oke. Itu untuk yang pensil-pensil. Nah kalau untuk yang pena-pena ya, pena-pena yang seperti saya bilang tadi, ada yang model-model berkarakter ya, itu juga diminati. Seperti ini pena kipas ya, ini juga banyak diminati karena anak-anak suka yang unik-unik, yang lucu-lucu dan menarik ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau untuk pena yang standar itu yang paling sering dibeli orang ya, yaitu pena standar yang harga 2000-an ya. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini merek Gribble teman-teman ya. Merek Gribble ini isinya adalah 13 satu kotak. Kita jual dengan harga Rp2.000 ya. Jadi kita masih mendapatkan untung lumayan ya, karena ini ada 13 buah dalam satu kotak. Karena biasanya dalam satu kotak itu umumnya adalah cuma 12 buah atau satu lusin ya. Tapi kalau untuk merek Gribble itu jumlahnya ditambahin satu buah, bonusnya satu buah ya. Jadi yang harganya 12 buah menjadi 13 buah. Jadi masih mendapatkan keuntungan yang banyak ya teman-teman ya. Nah ini sering dicari juga ataupun sering dibeli ya. Maaf teman-teman ya, suaranya berisik karena banyak kendaraan lewat. Jadi ini pena ini juga umum juga banyak dibeli oleh bukan dari kalangan sekolah aja tapi juga dari kalangan umum ya, dan dunia perkantoran. Karena apa? Karena harganya murah dan tulisannya juga bagus ya, penanya juga bagus isinya teman-teman ya. Selain itu karena seringnya hilang, maka pena-pena seperti ini dianggap tidak terlalu dipermasalahkan karena banyak sekali kejadian pena-pena hilang. Jadi kalau hilang satu itu nggak jadi masalah teman-teman ya. Oke. Kemudian untuk pena cair yang sering diminati adalah pena-pena yang seperti ini ya teman-teman ya. Nih pena Kenko ini loh Kenko.
Nah, Kenko pena cair ya teman-teman ya. Ini yang 0,5 ya. Ini juga paling sering dibeli ya, pena Kenko. Modalnya berapa? Ini pena Kenko maupun Joico. Pena Kenko maupun Joico ya, seperti ini teman-teman ya. Ini paling diminati oleh anak sekolah dan perkantoran ya. Karena ini sangat gampang, isinya bagus, harganya murah ya, yaitu cuman Rp5.000 ya teman-teman ya, Rp5.000 dengan modal 3.500 ya. Jadi kita masih mendapatkan untung 1.500. Jadi kalau satu lusin dapat untungnya adalah 1.500 dikali 12 buah, itu sekitar berapa ya. Ini juga paling diminati. Kemudian satu lagi teman-teman, kalau untuk pena-pena yang harus disediakan ya, yaitu pena-pena untuk tanda tangan teman-teman. Pena-pena tanda tangan itu adalah pena-pena yang biasanya yang besar ya, yang besar. Kemudian untuk mengisi ijazah atau rapot itu yang harus besar ya teman-teman ya. Nah, untuk pena tanda tangan itu juga ada berbagai jenis teman-teman ya, tergantung dari kualitasnya juga ya. Ada yang harga 10.000, ada yang harga 20.000 dan macam-macamnya teman ya. Nah, kalau saya ini bisa mencontohkan yang harga 10.000, yang harga 25.000 kayaknya habis. Nah, jadi seperti ini adalah pena-pena tanda tangan ya. Pena tanda tangan ini modalnya adalah 8.000, saya jual 10.000. Yang ini 20.000 teman-teman ya. Ini yang 10.000 ya. Ini yang 10.000 rupiah. Ya, ini yang harga 20.000, modalnya adalah 16.000, kita jual 20.000, jadi mendapatkan untung 4.000 rupiah untuk pena yang tanda tangan ya. Pena tanda tangan itu harus yang besar teman-teman ya. Ujungnya harus yang besar. Ujungnya harus yang besar ya. Ini pena tanda tangan, modalnya adalah 16.000 rupiah, kita jual 20.000 rupiah ya. Ini biasanya untuk ngisi-ngisi ijazah, rapot ataupun tanda tangan. Oke. Kalau ini yang harga 10.000, ini modalnya adalah 8.000 rupiah ya, seperti ini. Ini juga tapi kalau untuk pena tanda tangan ataupun mengisi rapot ini memang nggak semua orang ya teman-teman ya. Tertentu saja, misalnya guru-guru atau kepala sekolah ataupun dunia perkantoran yang memang dia punya kewenangan dalam hal penandatanganan ya teman-teman. Oke, itu pena tanda tangan. Nah, kalau pena-pena yang saya bilang berkarakter seperti ini teman-teman ya. Nah, ini juga yang ada seperti ini juga diminati ya. Yang berkarakter itu sangat diminati. Kemudian pena standar yang ini juga teman-teman tuh. Pena standar ini juga sangat diminati karena ini jarang macetnya. Harganya pun cuma 2.000 rupiah, modalnya juga 1.000 rupiah. Oke. Kemudian yang model-model seperti ini juga ya teman ya. Ini juga loh. Jadi ada dua fungsi. Ini bagian bawah, ini bagian panjangnya ya. Jadi kalau yang unik-unik seperti ini juga banyak diminati oleh anak-anak sekolah, karena anak sekolah itu suka yang yang berbau-bau unik ya. Nih, ada sisirnya, jadi buat untuk nyisir juga teman-teman ya. Jadi ini salah satu daya tarik ya, daya tarik dari sebuah produk dalam market atau penjualannya supaya menarik bagi konsumen, khususnya adalah anak sekolah. Oke. Nah, jadi seperti teman-teman ya, beberapa alat tulis yang diminati ataupun disukai oleh anak sekolah ya. Ini daftar harga pena-pena saya. Ini seperti ini ya. Jadi buat yang bertanya tadi ada beberapa pena yang sudah saya share tadi ya teman-teman ya.
Semoga bisa bermanfaat ataupun menambah wawasan atau pengetahuan buat teman-teman semua, khususnya bertanya tadi yang baru memulai usaha ataupun bisnis toko ATK dan alat fotokopi teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu nonton video-video terbaru dari Mas Ragil dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha.